Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar program guru penggerak. Kali ini saya akan berbagi tips sukses ya. Pengalaman saya ketika mengikuti seleksi calon guru penggerak di level pengajar praktek. Dan saya akan berbagi ya 5 tips sukses menjawab soal esai seleksi calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, untuk seleksi calon guru penggerak ini melalui beberapa tahap ya. Salah satunya adalah tahap menjawab soal esai yang membutuhkan konsentrasi ya dan waktu yang cukup menguras tenaga ya dan pikiran. Oleh karenanya saya akan berbagi pengalaman saya ketika menjawab soal esai tersebut. Yang pertama adalah luangkan waktu lebih Bapak dan Ibu ya. Karena nanti di dalam soal-soal esai ada batasan minimal karakter yang harus Bapak dan Ibu inputkan. Dan soal karakter kebanyakan adalah pengalaman pribadi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi karakter soalnya kebanyakan adalah pertanyaan pengalaman pribadi dan jawabannya panjang. Maka luangkanlah waktu khusus ya untuk memutuskan mulai menjawab soal esai. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu mulai menginput ya atau mengetikkan soal esai, pastikan Bapak dan Ibu punya waktu yang cukup. Ya, kalau dulu waktu saya melakukan input soal esai paling tidak 60 menit ya atau lebih baik ya, minimal 60 menit ya untuk menjawab soal. Kemudian atur kegiatan aktivitas lain ya Bapak dan Ibu ya, sehingga tidak mengganggu ketika Anda menjawab soal. Artinya apa? Bapak dan Ibu sebelum memutuskan untuk menjawab soal esai, pastikan aktivitasnya tidak ada yang berbenturan ya atau bersamaan. Misalnya di satu waktu Bapak dan Ibu melakukan kegiatan dua hal yang berbeda. Di saat yang bersamaan Bapak dan Ibu sedang melakukan input jawaban, ternyata di sisi lain Bapak Ibu mungkin ada kegiatan webinar. Ya, itu artinya Bapak dan Ibu ada aktivitas yang bersamaan. Dan silahkan itu diatur ya di manajemen waktunya sehingga Bapak dan Ibu fokus ketika akan menjawab soal-soal esai. Jadi tips yang pertama adalah luangkan waktu lebih. Yang kedua adalah pastikan kondisi fisik dan psikologis Bapak dan Ibu ya. Baik, sehat saat menjawab soal. Memang di pandemi saat ini kita harus pandai-pandai menjaga diri Bapak dan Ibu ya. Baik kondisi fisik, kemudian kondisi psikologi. Karena dalam menjawab membutuhkan konsentrasi dan daya ingat yang tinggi. Karena berdasarkan pengalaman pribadi. Bila perlu Bapak dan Ibu siapkan minuman ya, khususnya air putih dan makanan yang dapat membantu proses berpikir lebih baik. Ya Bapak dan Ibu mungkin kalau ada yang Bapak dan Ibu punya kebiasaan berpikirnya itu sambil makan makanan ringan ya atau mungkin sambil minum jus atau apa gitu ya, mungkin silahkan disiapkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu lebih nyaman fokus untuk menjawab dan berpikir ya, itu tidak perlu ya. Artinya Bapak dan Ibu silahkan siapkan apa saja yang kira-kira membuat Bapak dan Ibu nyaman ketika akan menjawab soal. Ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu pemikirannya bisa tereksplor ya, karena nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah terkait dengan pengalaman. Oleh karenanya di sini membutuhkan pemikiran yang sangat kritis ya, mengingat pengalaman-pengalaman yang dulu. Yang ketiga adalah catat soal dan jawaban. Artinya Bapak dan Ibu sebelum Bapak dan Ibu mensubmit ya, silahkan ya catat atau ketik soal dan jawaban pada dokumen SMS Word ya, Excel atau Notepad. Ya, ada batasan minimal karakter jawaban sehingga membutuhkan pemikiran yang panjang ya sebelum menyelesaikan jawaban. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi koneksi putus ketika jawaban akan disubmit atau dikirim. Dan sebaiknya gunakan perangkat laptop atau PC ya, tidak menggunakan handphone ya, sehingga memudahkan dalam pengetikan. Perangkat dalam keadaan normal, jangan sampai Bapak dan Ibu ketika perangkat sedang digunakan ternyata saat itu perangkat sedang ada trouble ya secara hardware itu atau software, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa kehilangan momen ya atau catatan yang tadi sudah diketik ternyata karena ada trouble software atau hardware sehingga bisa tidak tersimpan dan hilang. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu karena apa?
sebelum Bapak dan Ibu masukkan jawaban ke kolom aplikasi ya di laman websitenya soal isai calon guru penggerak, Bapak dan Ibu ketik dahulu di dalam MS Word ya, atau Microsoft Word atau Notepad ya, pengetikan dokumen, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir nanti ketika disubmit hilang. Kadang ada yang terjadi seperti itu ya, tidak tersimpan. Tapi kemarin ketika saya cek di aplikasinya, di aplikasi di websitenya calon guru penggerak yang soal ISE itu ada fungsi auto save ya, artinya ketika kita mengetikkan beberapa karakter di situ sudah tersimpan otomatis. Meskipun begitu, Bapak dan Ibu tetap berjaga-jaga ya, silakan itu di copy, diketik dulu di MS Word, setelah dirasa cukup baik ya, sesuai dengan pengalaman dan sebagainya, baru kita akan pindahkan ke aplikasi soal ya, atau laman webnya calon guru penggerak yang soal ISE. Kemudian yang selanjutnya, jawab sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu ya. Jadi rata-rata memang pertanyaan dari soal ISE calon guru penggerak berkutat masalah pengalaman. Bagaimana motivasi kita mengikuti calon guru penggerak, kemudian pernah tidak kita mengalami kendala ketika di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru, dukungan apa saja yang bisa kita dapatkan nantinya ketika kita mengikuti calon guru penggerak, kemudian apa saja solusi atau trik-trik kita ya, solusi nanti kita seandainya ada permasalahan di proses perjalanan calon guru penggerak. Jadi semuanya pertanyaan atau soalnya berkutat masalah pengalaman. Jadi jawablah soal sesuai dengan kenyataan ya, atau pengalaman Anda, dan jawab secara detail serta jelas karena ada batas minimal jumlah karakter yang harus dipenuhi. Artinya Bapak dan Ibu di sini, Bapak dan Ibu jangan sampai pertanyaan itu dijawab dengan singkat saja ya, karena di situ ada batasan minimal jumlah karakter. Semakin panjang semakin baik, tentunya sesuai dengan batasan yang ada di ketentuan jawaban soal. Kemudian ingatlah pengalaman yang berkaitan dengan jawaban soal ya, artinya Bapak dan Ibu tidak terburu-buru menjawab karena jawaban soal akan ditanyakan kembali saat seleksi wawancara. Ya, atau akan dikonfirmasi ya oleh tim pewawancara dari Kemdikbud ya, dan penjelasan. Artinya Bapak dan Ibu silahkan jangan terburu-buru menjawab, silahkan dipahami dulu soalnya, maksud dan tujuannya, kemudian korelasinya dengan pengalaman ya, diingat-ingat kembali korelasi antara pertanyaan dengan jawaban serta pengalaman Bapak dan Ibu. Setelah itu diketik. Ya, dan ingat, karena nanti jawaban ini akan ditanyakan kembali oleh tim ya, tim asesor nanti yang akan menguji Bapak dan Ibu ketika wawancara. Mereka akan menanyakan kembali, akan mengkonfirmasi kembali ya, dan kita dimintai untuk menjelaskan kembali apa jawaban yang sudah kita ketik tadi, maksudnya seperti apa ya, sehingga kita jangan sampai terburu-buru menjawab, dan kalau perlu dicatat ya tadi yang saya sampaikan. Tujuannya apa? Antara jawaban soal ISE dan soal wawancara, ketika itu pertanyaan yang sama, maka kita bisa menjawabnya dengan relevan ya, artinya sesuai dengan pengalaman tadi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ya Bapak dan Ibu ya, teliti dan baca kembali, pastikan soal telah dijawab sesuai dengan yang ditanyakan dan ketentuannya, tentunya jumlah dan karakter yang diminta. Ya, baca dan pahami kembali korelasi antara soal, jawaban, dan pengalaman pribadi. Jadi 3 hal ini penting. Jadi pahami soalnya seperti apa, kemudian korelasikan dengan pengalaman dan jawab. Ya, 3 hal ini harus benar-benar Bapak dan Ibu pahami betul. Jangan sampai jawaban tidak sesuai dengan soalnya, padahal yang ditanyakan adalah pengalaman pribadinya. Jadi ketiga hal ini harus relevan ya, atau saling berkaitan, sehingga ketika nanti kita menjawab soal di wawancara dan itu diambil dari soal ISE, maka kita bisa menjawab dengan baik ya. Kemudian catat soal dan jawaban pada dokumen MS Word sebagai bahan menjawab. Ini artinya tadi Bapak dan Ibu ya, ketika kita nanti masuk ke seleksi wawancara, maka ketika ada pertanyaan yang diambil dari soal ISE, kita bisa menengok jawaban dari soal ISE tersebut ya. Jadi
sehingga relevan. Saya yakin Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu menjawab soal esai berdasarkan pengalaman pribadi, ya tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, artinya memang benar-benar sesuai dengan pengalaman. Maka ketika soal itu muncul kembali pada tes wawancara, Bapak dan Ibu pasti bisa menjawabnya dengan lancar ya, karena itu memang Bapak Ibu alami ya, pengalaman pribadi. Demikian Bapak dan Ibu, semoga sukses dan menambah motivasi ya, percaya diri, yakin, optimis ya bahwa Bapak dan Ibu bisa melalui program seleksi calon guru penggerak, khususnya pada tahap mengisi soal esai. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, tidak usah patah semangat ya ketika nanti ada soal-soal yang mungkin Bapak dan Ibu belum pahami. Silakan dibaca dengan sepenuh hati, pelan-pelan gitu ya. Kemudian apabila Bapak dan Ibu mengalami trouble ya, sudah diketik sekian menit, ternyata lupa nge-save ya, lupa diketik di dokumen, kemudian ketika di-submit hilang, Bapak dan Ibu tidak usah kecewa ya, tidak usah patah semangat. Tetap Bapak dan Ibu, memang ini ujiannya calon guru penggerak tidak mudah ya, sehingga Bapak dan Ibu perlu terus berjuang ya. Saya sebagai pengajar praktek guru penggerak angkatan 4 sudah banyak sekali mengalami ya hal-hal yang luar biasa ya. Dari calon guru penggerak saya ada 6, itu luar biasa sekali. Mereka sampai saat ini tetap semangat ya. Mereka telah berhasil melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahapan yang ini, yaitu mengisi soal esai. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat tips dari saya ya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.